bagi orang yang tidak memiliki wudu itu dilarang 4 hal. Kalau dalam kitab Sapinah disebutkan manin taqodo wudu'uhu haruma alaihi arbatu asya'a. Orang yang batal wudunya dia diharamkan 4 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita wa sallamta ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Pak Ustadz Sutarno beserta jajaran pengurus Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi di malam Ahad ini di masjid atau di tempat yang mulia ini. Baitun min buyutillah, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu Masjid Ar-Rahman. Kemudian kita berada di salah satu waktu terbaik, waktu antara maghrib dan isya. Waktu antara maghrib dan isya adalah waktu terbaik kita untuk zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu berzikir kita kepada Allah adalah kita mengkaji syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membahas kitab yang luar biasa ini sebetulnya. Sekitar kurang lebih 7 abad ini dihafal oleh para pencari ilmu, dan memang hadisnya pendek-pendek sehingga mudah dihafal. Jadi orang dulu itu umur 16 tahun, umur 20 tahun sudah hafal kitab-kitab kecil. Jadi ini disebutnya itu kitab kecil, meskipun jumlahnya sekitar 1596 hadis. Sebelumnya ada yang butuh kitab ini barangkali Pak? Satu lagi ada di saya ternyata. Belum, nanti insya Allah dipesan lagi. Ya, ini siapa dulu silahkan. Ya, silakan. Itu nggak gratis ya Pak? Cukup hadir aja di malam Ahad bayarannya. Nanti yang perlu kitab lagi silahkan di kontak saya atau pengurus DKM. Nanti kita sediakan insya Allah. Saya lupa bawa kitab di rumah, ternyata tadi ditaruh di sini nggak ada. Di rumah, nggak apa-apa lah. Nanti mohon dibantu terjemahannya. Saya bacakan teks hadisnya. Hadis ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rawahu Muslim wa allaqahu al-Bukhari. Dari Aisyah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam setiap saat. Diriwayatkan oleh Muslim dan ditaklid oleh Bukhari. Ya. Bahwa dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, kata Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih kita semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti dipertemukan di hari kiamat. Yadhkurullaha, berzikir, ala kulli ahyanihi, di setiap keadaannya. Hadis ini tentunya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil dari Imam Muslim. Nomor hadis di riwayat Muslim itu 558. Boleh nanti dicatat di situnya 558. 558. Dan di sana di terakhirnya itu wa allaqahu al-Bukhari gitu kan. Dan Al-Bukhari menta'liq
hadis ini. Karena ada di situ, jadi saya bertanggung jawab untuk sedikit menjelaskannya. Jadi hadis itu ada yang dinamakan hadis mu'allaq. Ta'liq itu mu'allaq. Mu'allaq itu gantung, kayak langit-langit gantung. Jadi artinya di dalam kitab Bukhari itu tidak disebutkan rijalul hadisnya, perawinya, rangkaiannya dari anu ke anu, dari anu ke anu, tidak. Jadi dari Al-Bukhari itu cukup dari wa'an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi maksud mu'allaq itu tidak disebutkan rijalul hadisnya. Kalau di Muslim ada rijalul hadisnya. Jadi Muhammad bin Al-A'la, kemudian dari Yahya bin Zakaria, kemudian dari Zakaria bin Khalid, kemudian dari Khalid bin Maslamah, ada sampai ke Urwah, sampai ke Aisyah radhiyallahu anha. Di Muslim seperti itu. Artinya ini hadisnya sahih. Kita untuk mencapai kata sahih aja sampai seperti itu gitu kan, menjelaskannya. Bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir dalam setiap keadaan. Artinya dari sisi fikihnya ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik beliau memiliki wudu, baik beliau tidak memiliki wudu, beliau tetap berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir yang beliau lakukan adalah termasuk salah satunya baca Al-Quran. Kecuali beliau sedang junub. Ada hadis dari Ali, Nabi SAW sering membacakan kami Al-Quran, kecuali ketika beliau sedang junub. Junub itu memiliki hadas besar. Jadi junub itu tidak boleh kita membaca Al-Quran. Marfu'atun mutahharah gitu kan, kemarin sudah dibahas. Saking mulianya Al-Quran, saking disucikannya Al-Quran, saking ditinggikannya Al-Quran, kita membacanya pun harus dalam keadaan minimal tidak memiliki hadas besar. Sisi fikihnya itu saja sebetulnya. Jadi bagi orang yang tidak memiliki wudu itu dilarang 4 hal. Kalau dalam kitab Sapinah disebutkan manin taqada wudu'uhu haruma alaihi arbatu asya'a. Orang yang batal wudunya dia diharamkan 4 hal. As-sholatu yang pertama sholat, wat tawafu yang kedua tawaf, wa mashul mushafi yang ketiga memegang mushaf Al-Quran, wa hamluhu dan membawa Al-Quran. Tidak boleh kita tidak memiliki wudu membawa Al-Quran. Ya, Al-Quran yang toknya gitu ya, yang tulisan Arab di dalamnya, mushaf Al-Quran. Sampai situ kalau fikihnya.